Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meganova Eliza Manulang dengan NIM 2209060025. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangunan partisipatif. Apa yang dimaksud dengan pembangunan partisipatif? Jadi partisipatif merupakan salah satu cara untuk merumuskan kebutuhan pembangunan daerah dan desa yang menempatkan masyarakat itu sebagai pelaku utama dalam pembangunan. Nah, konsep itu menempatkan masyarakat lapisan bawah sebagai perencana dan penentu kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Pendekatan partisipatif ini dalam pembangunan desa merupakan suatu panduan ataupun bentuk pengelolaan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada partisipasi atau peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa ada tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana yang terdiri dari 1. Pembangunan desa itu mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan. Kedua, perencanaan pembangunan desa itu diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Ketiga, dalam menyusun rencana pembangunan desa atau yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM desa dan rencana pembangunan tahunan desa atau yang disebut dengan rencana kerja pemerintah desa atau RKPD desa, pemerintah desa itu wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa secara partisipatif yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa. Keempat, pembangunan desa itu dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong dan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Yang kelima, masyarakat desa itu berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa. Agar pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa itu dapat berjalan dengan efektif, maka pemerintah desa itu dibantu oleh namanya lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini dapat seperti lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, dapat juga berupa pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa tugas dari lembaga kemasyarakatan desa ini antara lain adalah menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan desa secara partisipatif, serta sebagai wadah partisipasi masyarakat, penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat. Perlu diketahui bahwa istilah partisipasi itu merupakan terjemahan dari istilah yang diadopsi dari bahasa Inggris, yakni participation, yang kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya partisipasi diartikan sebagai pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Jadi, partisipasi itu dapat diartikan sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Ada dua ciri pendekatan partisipatif dalam pembangunan desa. Yang pertama, itu adanya kemitraan atas dasar kesamaan antara pemerintah dan masyarakat setempat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan dari suatu kebijakan pembangunan. Yang kedua, bahwa masyarakat setempat itu sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi program dengan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan dalam menerapkan pendekatan partisipatif dalam semua tahapan ataupun pembangunan desa itu harus menyertakan beberapa aspek penting sebagai berikut. Yang pertama, mengikutsertakan semua kelompok kepentingan dalam setiap tahapan proses pembangunan desa. Yang kedua, menumbuhkan rasa memiliki dalam masyarakat terhadap setiap tahapan proses pembangunan. Ketiga, adanya penghargaan inisiatif masyarakat dalam setiap tahapan proses pembangunan desa. Dan yang keempat, itu munculnya kemandirian dari masyarakat dalam mengatasi masalah yang ada di lingkungannya. Demikianlah penjelasan saya mengenai pembangunan partisipatif di desa. Apabila